Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang arbitrage pricing theory untuk menganalisis return saham syariah. Oke, sebelum masuk ke materinya, yang pertama perlu kita ketahui apa itu arbitrage pricing theory atau APT ini. APT merupakan model lain selain CAPM untuk menilai aset keuangan. Model yang dikembangkan oleh Ross tahun 1976 ini muncul berdasarkan ide bahwa dalam pasar keuangan yang kompetitif, proses arbitrage akan membuat dua aset yang memiliki karakter yang sama, seperti resiko yang sama, akan memberikan ekspektasi return yang sama, menurut Arifin tahun 2005. APT disusun berdasarkan 5 asumsi dasar, yaitu yang pertama adalah pasar modal berada dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua adalah investor memiliki ekspektasi yang sama terhadap return pada tiap-tiap saham. Yang ketiga, ekspektasi return ini berasal dari sejumlah N atau faktor yang berpengaruh secara linier. Yang keempat, faktor loading menampung seluruh resiko sistematis dari aset yang dianalisis sehingga error term tidak saling berkorelasi secara cross-seksional maupun time series. Yang kelima, jumlah faktor umum atau sistematis jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah aset yang dianalisis. Variabel-variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi dapat dijadikan sebagai faktor-faktor dalam model APT, sebagaimana dikemukakan oleh David 1983, Greenblatt dan Titman 1983, dan Kenner 1984, Central dan Rus 1986 dalam Bull dan Kahn 2013. Variabel makroekonomi dipercaya memiliki pengaruh terhadap harga saham dan seringkali dijadikan sebagai faktor fundamental dalam membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat untuk mendapatkan return yang diharapkan. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang-barang umum yang terjadi secara terus-menerus. Menurut Murni tahun 2016, inflasi sendiri memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, tergantung tinggi tidaknya inflasi itu sendiri. Slide selanjutnya ada Body tahun 1976 menyampaikan bahwa investasi pada saham dapat memberikan perlindungan nilai yang baik dari pengaruh inflasi karena saham merupakan aset real berdasarkan teori tersebut. Tingkat pengembalian saham seharusnya tidak dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa. Yang berikutnya ada nilai tukar. Menurut Musdalifah dan Tony pada tahun 2007, menyebutkan nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Tingginya nilai tukar dapat mendorong semakin tinggi biaya produksi untuk perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan input dari luar negeri atau impor, sehingga dapat menyebabkan turunnya tingkat keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi return saham perusahaan. Dikutip dari Mankiw pada tahun 2007. Nopirin dalam Dwita dan Rahmidani menjelaskan bahwa risiko pertukaran mata uang ditinjau sebagaimana mungkin bahwa fluktuasi mata uang dapat mengubah jumlah yang diharapkan atau perubahan arus kas perubahan pada masa yang akan datang. Yaitu suku bunga. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu, artinya masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Biaya untuk meminjam uang yang diukur dalam rupiah atau dolar per tahun untuk setiap rupiah atau dolar yang dipinjam merupakan suku bunga, menurut Husnan 2009. Tingkat suatu bunga memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi, jumlah uang yang beredar, inflasi, dan lainnya.
Menurut Murni, tingkat suatu bunga merupakan keuntungan investasi yang diperoleh oleh investor, tetapi merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila menggunakan modal dari investor.